Halo, selamat petang Tribuners. Kita kembali lagi di program Tribun News Update Petang, di mana Mei selama beberapa menit ke depan akan mengajak Tribuners untuk membahas soal isu-isu terkini Tribuners. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke informasi yang pertama, di mana ini masih soal bencana tanah longsor yang terjadi di Pekalongan Tribuners. Jadi seperti diketahui bahwa bencana tanah longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini memang menelan puluhan korban jiwa. Dan peristiwa ini terjadi pada Senin 20 Januari 2025 dan dari peristiwa tersebut ada salah satu korban selamat yang menceritakan detik-detik terjadinya longsor Tribuners. Dia adalah Didik Setiawan, pengelola dari Alo Cafe, di mana Alo Cafe ini sendiri memang menjadi salah satu titik yang banyak korban terdampak longsor. Dan Didi ini mengaku sebelum kejadian memang awalnya ia hendak keluar untuk melihat saluran air. Dan kemudian tiba-tiba dari atas sudah terlihat longsor dan dia langsung lari berdua dengan rekannya. Dan dia juga tidak tahu untuk orang-orang lain di situ seperti apa kondisinya, di mana Didi ini dan rekannya langsung lari ke area persawahan. Dan menurut cerita dari Didi, meskipun sudah lari sekuat tenaga, tapi Didi ini mengakui bahwa tetap jatuh berguling-guling sampai terkena limpahan air, Tribuners. Kemudian juga Didi ini dan dua rekannya yang selamat akhirnya berkumpul di bekas pom bensin di mana lokasi tersebut juga di lokasi tersebut ada beberapa warga yang berteduh dan Didi ini akhirnya berinisiatif untuk mengajak warga yang berteduh di pom bensin untuk pergi ke kampung sebelah, tapi para warga ini katanya tidak mau ikut Tribuners. Dan saat hendak menyeberang ternyata akses jembatan ini terputus dan Didi ini harus kembali berputar dan sesampainya di pom bensin lagi, ia melihat lokasi tersebut ternyata sudah rata dengan tanah. Dan selain kesaksian dari Didi, ada juga seorang warga lain bernama Suyitno yang berusia 70 tahun yang menceritakan detik-detik terjadinya longsor Tribuners. Dan di saat longsor terjadi, katanya pada saat itu rumah Pak Cari ini rata terbawa longsor. Dan warga sekitar juga katanya mendengar suara teriakan di area rumah yang terdampak longsor tersebut. Dan warga pun akhirnya langsung keluar rumah sambil membawa lampu senter karena listrik pada saat itu juga padam dan warga ini sempat mengira bahwa suara teriakan tersebut adalah suara orang terjatuh. Tapi saat warga keluar rumah ketika mereka melihat sejumlah rumah roboh ini bahkan jalan ini sudah tidak bisa dilewati karena longsor. Dan Suyitno juga menuturkan bahwa rumah yang terkena longsor ini diantaranya adalah rumah Pak Cari atau Sekretaris Desa Sularso dan juga rumah Pendeta Wahidi. Dan per Kamis 23 Januari malam kemarin ada 21 korban Tribuners yang tewas yang berhasil dievakuasi dan korban terakhir yang ditemukan ini bernama Diatno berusia 42 tahun. Operasi pencarian juga masih dilanjutkan sampai hari ini Jumat 24 Januari. Oke, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana ada penemuan mayat wanita di dalam koper yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur, Tribuners. Jadi, ada koper yang ternyata ini berisi jasad wanita yang diduga memang dimutilasi. Jadi kronologi penemuan dari mayat ini dijelaskan oleh eh, Satuan Reskrim Polres Ngawi di mana mereka mengungkap hasil autopsi dari mayat perempuan di dalam koper merah tersebut. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan bahwa hasil autopsi dan pengamatan fisik korban ini diketahui bahwa korban berjenis kelamin perempuan di usia antara 20 hingga 30 tahun. Dan untuk kronologinya sendiri, jadi awalnya ini ditemukan sebuah paket yang terbungkus rapi Tribuners di selokan wilayah Desa Dadapan, Kecamatan Kendal Ngawi pada Kamis kemarin sekira pukul 9 pagi. Dan kemudian hal tersebut memicu rasa penasaran dari masyarakat sekitar. Dan kemudian mereka mengerumuni lokasi penemuan benda asing tersebut dan akhirnya polisi juga memasang garis polis line. Kemudian Kepala Desa Dadapan yaitu Andi Bangga Satria Rama menjelaskan bahwa warga ini curiga melihat paket besar yang berwarna hitam. Kemudian setelah didekati dan dipegang ternyata paket itu berat dan akhirnya
Ketika paket dibuka, ternyata isinya adalah sebuah koper berwarna merah. Dan di dalam koper sendiri ada berbagai benda, di antaranya ada selimut, kemudian juga ada sepatu wanita, dan sekilas ini ada bentuk tubuh manusia begitu, tapi tidak lama kemudian akhirnya koper itu ditutup kembali, hingga polisi akhirnya eh, datang begitu ya, melakukan olah TKP dan diketahui bahwa paket ini memang terbungkus rapi begitu Tribuners, dan Polsek Kendal sendiri datang ke TKP untuk melakukan identifikasi bersama tim Inafis dari Polres Ngawi untuk membuka koper ini secara utuh begitu. Kemudian diketahuilah bahwa ternyata yang ada di dalam koper itu adalah mayat, di mana saat dibuka koper itu, kondisinya ini baru kelihatan setengah badan, dan posisi dari mayat ini tengkurap miring, dan setelah itu penemuan tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Dan juga dokter Puskesmas Kendal, Dr. Ririn Pancawinanti ini menyebut kalau pihaknya datang bersama kepolisian untuk memastikan dari isi koper itu bahwa ternyata benar adalah jasad manusia. Dan untuk mengetahui secara pasti, polisi juga membawa penemuan itu ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi. Dan sementara itu, polisi juga mengamankan barang bukti lain yang ada di TKP Tribuners, seperti koper, spray, hingga sandal. Dan hasil sementara menunjukkan bahwa beberapa anggota tubuh jasad korban ini hilang secara misterius, dan diduga bahwa korban ini adalah hasil tindak kejahatan mutilasi. Terkait penyebab meninggalnya jasad yang ditemukan di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur ini, Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan ini menguak penyebab kematian dari wanita tersebut. Dan Joshua menduga bahwa korban ini tewas karena cekikan pada lehernya, karena memang eh, disebutkan bahwa jasad ini sepertinya kekurangan napas sampai akhirnya terhambat jalur pernapasannya dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian menurut polisi juga dari TKP awal atau tempat peristiwa pembunuhan yang dialami korban sampai dengan terjadi mutilasi ini diduga berada di luar Kabupaten Ngawi, Tribuners. Kemudian saat disinggung soal CCTV, Joshua ini mengaku masih menelusuri dan mengamati sekitar TKP juga untuk menemukan titik terang begitu atas penemuan jasad di dalam koper tersebut. Seperti diketahui Tribuners bahwa penemuan paket berisi jasad ini ditemukan pada Kamis kemarin sekitar pukul 9 pagi, di mana hal tersebut lantas membuat masyarakat ini berbondong-bondong mengerumuni lokasi kejadian karena ingin melihat langsung benda asing itu apakah benar adalah jasad manusia begitu. Kemudian juga ternyata benar setelah dibuka kopernya bahwa ditemukan potongan tubuh manusia yang memang diduga korban ini sudah dimutilasi begitu. Jadi tim kepolisian juga masih menelusuri terkait pelaku dari pembunuhan ini. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya Tribuners, di mana kemarin sempat viral ada tes kehamilan yang dilakukan di sebuah sekolah di Cianjur, di mana fenomena ini sempat menjadi pro kontra begitu. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini berlebihan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa program ini tuh baik untuk dilakukan karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Jadi sebelumnya sudah ada video viral yang menampilkan rekaman ada sejumlah siswi SMA di Kabupaten Cianjur yang pada saat itu mengantri di depan toilet untuk melakukan tes kehamilan. Diketahui video itu diambil di SMA Sultan Baruna di Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, di mana Kepala SMA Sultan Baruna yaitu Sarman menuturkan bahwa tes kehamilan atau yang biasa disebut dengan check up ini dilakukan atas dasar persetujuan orang tua siswi dan komite sekolah. Jadi memang orang tua sudah mengetahui bahwa akan diadakan check up seperti ini, dan untuk apa sebenarnya? Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan serta juga mencegah pergaulan dan juga seks bebas di kalangan pelajar. Dan kepala sekolah juga menjelaskan bahwa alat tes kehamilan yang digunakan ini dibeli seharga 100 ribuan per box dengan isi 100 strip begitu Tribuners. Dan juga untuk dana membeli alat itu diketahui bahwa
uang yang dipakai adalah kas sekolah dan juga ia menjelaskan bahwa video yang viral ini benar tengah dilakukan tes kehamilan di mana video itu ternyata direkam melalui kamera handphone dari milik seorang guru wanita begitu Tribuners. Kemudian juga terkait hal ini Bupati Cianjur yaitu Herman Suherman menuturkan bahwa tes kehamilan yang dilakukan oleh SMA Sultan Baruna ini adalah program dengan tujuan yang baik dan bahkan juga dia mengatakan bahwa program ini seharusnya bisa diikuti oleh sekolah lainnya jadi tidak hanya di sekolah ini saja dan ini juga bisa menjadi sebuah peringatan atau trigger warning bagi para siswa begitu ya. Kemudian juga tes kehamilan tersebut katanya boleh dilakukan dan boleh dilanjutkan dan tapi asalkan datanya ini hanya boleh untuk masing-masing sekolah jadi di-keep secara pribadi oleh sekolah masing-masing begitu ya. Kemudian juga dikatakan bahwa sejauh ini memang belum ada sekolah lain yang melakukan tes kehamilan seperti yang dilakukan oleh SMA Sultan Baruna ini. Dan sementara itu PLH Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Deden Saipul Hidayat juga menuturkan bahwa tes kehamilan ini bukan merupakan program dari Dinas Pendidikan dan ia menduga bahwa pihak sekolah ini juga salah menafsirkan makna dari pendidikan berkarakter dan berakhlak baik. Dan menurutnya, sekolah sebagai pusat peradaban ini harus mengedepankan pendidikan karakter dan bagaimana agar anak-anak ini berakhlak baik. Dan tes kehamilan yang dilakukan di SMA di Cianjur tersebut juga dilakukan tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Nah, kalau menurut Tribuner sekalian, apakah hal ini merupakan hal yang positif dan bisa juga diikuti oleh sekolah-sekolah lain di berbagai wilayah atau memang tidak perlu dilakukan? Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, Tribuners, soal pesilat yang melakukan perusakan di Mapolsek Watulimo, Tribuners. Jadi diketahui bahwa ada 9 pesilat pelaku perusakan Mapolsek Watulimo yang akhirnya berhasil diamankan oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur dan Satreskrim Polres Trenggalek. Dan berdasarkan keterangan dari Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman bahwa para tersangka yang ditangkap ini punya perannya masing-masing. Ada yang berperan untuk memprovokasi massa lain untuk melakukan perusakan, ada juga yang bertindak sebagai eksekutor perusakan seperti memecahkan kaca dan mendorong pagar markas sampai roboh dan ada juga yang mendorong tiang lampu ini sampai ambruk dan memporak-porandakan area halaman Mapolsek Watulimo. Dan Tribuners Farman juga menyebut bahwa para tersangka saat ini sudah ditahan di gedung tahan di Tahtib Mapolda Jatim dan awalnya baru ada 8 tersangka yang sudah lebih dulu dibawa ke Mapolda Jatim, tapi belakangan ini ada 1 tersangka lagi yang berhasil ditangkap dan Farman menegaskan bahwa penambahan jumlah tersangka ini masih sangat mungkin terjadi selama bergulirnya penyelidikan atas kasus ini. Kemudian untuk motif para tersangka melakukan perusakan di Mapolsek Watulimo sendiri, dijelaskan bahwa para tersangka ini terprovokasi Tribuners oleh ajakan melakukan demonstrasi sekaligus perusakan fasilitas markas. Dan provokasi itu dilakukan oleh kubu massa dari para tersangka untuk merespons hasil penindakan hukum yang pernah dilakukan oleh anggota unit reskrim Polsek Watulimo. Dan pasalnya beberapa hari sebelumnya, anggota unit reskrim Polsek Watulimo ini menahan beberapa orang pesilat yang sempat terlibat dalam aksi pengeroyokan. Dan dari situlah masa kubu para tersangka ini kemudian melakukan protes terhadap penahanan yang dialami oleh temannya sesama pesilat tersebut. Kemudian juga cara mereka melakukan protes ini terlalu berlebihan sampai berujung dengan pengerusakan dari fasilitas Mapolsek Watulimo, bahkan juga melukai beberapa anggota kepolisian di sana, Tribuners. Dan saat disinggung mengenai adanya potensi keterlibatan pihak pengurus kelembagaan perguruan pencaksilat dari kubu para tersangka ini, Farman juga mengaku masih mendalami adanya hal tersebut karena memang pihaknya masih mendalami CCTV juga. eh, dan diawali dengan upaya meredam dari salah satu ketua ranting begitu. Kemudian juga akibat perbuatannya para tersangka ini dikenakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang.
Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya Tribuners. Soal viral pendaki yang nekat naik Gunung Semeru yang ditutup dan melewati jalur ilegal. Jadi ada video yang viral di mana memperlihatkan ada rombongan pendaki ini tampak bergembira Tribuners karena mereka berhasil menaiki puncak Gunung Semeru. Padahal saat ini pendakian di Gunung Semeru ini masih ditutup karena adanya potensi cuaca ekstrim dan juga aktivitas vulkanik. Dan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memang masih dalam pengawasan hingga pendakian ini ditutup karena bisa membahayakan para pendaki. Dan dalam narasinya, video itu, pendaki tersebut nekat mendaki gunung lewat jalur yang ilegal dan diperkirakan peristiwa ini terjadi pada Sabtu 18 Januari 2025 beberapa hari yang lalu. Dan video ini juga sempat viral setelah diunggah oleh akun Instagram @jejakpendaki pada Selasa 21 Januari kemarin, Tribuners. Dan pihak pengelola juga belum dapat memastikan kebenaran terkait unggahan itu dan masih berupaya mencari identitas dari para pendaki ini untuk akhirnya nanti dimintai klarifikasinya seperti apa. Dan saat dihubungi juga para pendaki ini katanya belum memberikan tanggapan begitu ya. Dan juga Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu Endrip Wahyutama menyampaikan bahwa pihaknya sampai saat ini juga masih melacak akun dan nomor handphone dari para pendaki ini untuk dimintai klarifikasinya terkait kegiatan pendakian tersebut. Dan dipastikan bahwa pendakian Gunung Semeru ini masih ditutup sampai 8 Februari 2025 mendatang. Dan penutupan ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat cuaca ekstrim dan aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru. Kemudian juga untuk jalur pendakian resmi oleh TNBTS sendiri, yakni melalui rute Ranupani, Senduro, dan Kabupaten Lumajang. Dan pihaknya mengaku kecewa karena penutupan pendakian Gunung Semeru ini dilakukan untuk keselamatan pendaki dan sangat disayangkan bahwa postingan tersebut ini diunggah di tengah kondisi pendakian yang memang sedang tutup dan kondisi Semeru yang saat ini memang sedang berbahaya untuk dilakukan pendakian ke puncak Semeru. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, di mana ada viral foto pria yang mirip dengan pengusaha Ivan Sugianto di mana Ivan Sugianto ini sempat viral beberapa waktu lalu karena meminta siswa SMA untuk menggonggong begitu ya. Jadi belakangan ada viral foto yang mirip dengan Ivan yang tengah berada di kafe. Dan hal ini tentunya memicu pertanyaan dari publik, apakah Ivan ini sudah bebas dari kasus arogan yang menyuruh siswa SMA ini untuk menggonggong sambil sujud beberapa waktu lalu begitu ya. Dan kabar ini awalnya viral dari postingan akun Instagram @ssc_politik di mana postingan tersebut berisi sejumlah foto seorang pria yang berdiri di kasir sebuah kedai kopi dan disertai caption Papa Pudel sudah bebas. Julukan Papa Pudel ini sebelumnya diketahui memang ditujukan kepada Ivan Sugianto Tribuners dan sebutan ini muncul setelah aksi dari Ivan ini memaksa siswa SMA Kristen Gloria II untuk menggonggong di hadapannya. Dan akun itu diduga kuat membahas Ivan karena memang menampilkan potongan video saat Ivan ini sedang memaksa siswa untuk bertingkah seperti anjing yang sempat viral beberapa waktu lalu. Padahal diketahui bahwa Ivan saat ini berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Surabaya dan memang belum disidang. Dan pada tanggal 13 Januari lalu, Polrestabes Surabaya sendiri baru memindahkan tempat tahanannya setelah berkas perkaranya lengkap atau P21. Dan sebagai pengacara dari Sekolah Kristen Gloria II, Sudirman Sidabuke ini ketika dikonfirmasi juga belum bisa berkomentar sejauh ini pihaknya masih meyakini bahwa kejaksaan tidak melakukan hal tersebut, tapi juga pihaknya akan mengecek ke kejaksaan barangkali memang yang bersangkutan ini mengajukan penangguhan penahanan atau seperti apa. Dan untuk kasih intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana juga meragukan foto tersebut adalah Ivan, di mana penahanan tersangka ini juga masih menjadi tanggung jawab dari Kejari Surabaya setelah dilimpahkan dari penyidik Polrestabes Surabaya. Dan Putu juga menegaskan kalau Ivan saat ini masih berada di dalam tahanan.
Sebagai informasi juga Tribuners bahwa beberapa waktu lalu saat Ivan Sugianto ini ditangkap, sempat ramai dicurigai kalau pengusaha asal Surabaya itu memakai pemeran pengganti. Jadi banyak netizen di media sosial X yang meragukan apakah sosok yang ditangkap itu benar-benar Ivan Sugianto atau tidak. Karena memang foto yang beredar menunjukkan wajah Ivan ini tampak berbeda karena foto yang beredar di mana Ivan sebelum terlibat masalah dengan sesudah itu tampak berbeda dan bahkan ada netizen juga yang berlagak seperti ahli cocok logi begitu ya, di mana mencocokkan ciri-ciri Ivan dari foto-foto lamanya dengan penampilannya saat ditangkap. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Yaitu soal sosok bos bimbingan belajar yang viral ditangkap polisi karena menyebarkan hoaks tentang biaya masuk Akpol, di mana sosok ini sudah ditangkap polisi, yaitu pria berinisial TM yang dilaporkan membuat konten hoaks terkait biaya masuk ke Akademi Kepolisian. Jadi TM diketahui lahir pada tahun 1991 atau saat ini berusia 34 tahun Tribuners. Dan pelaku tercatat sebagai Direktur PT Diki Kreatif Teknologi Indonesia atau ASN Institute. Jadi ASN Institute sendiri merupakan platform belajar online yang mengkhususkan untuk membantu pelajar yang bercita-cita menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dan bimbel ini ternyata berkantor di kawasan Sinrejala, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. TM sendiri mempunyai belasan karyawan dari berbagai divisi seperti marketing, pengajar, dan sampai juga desainer begitu Tribuners. Dan kasus yang menjerat TM ini bermula ketika ia bersama dua pegawainya mengadakan pertemuan untuk membahas konten website di ASN Institute pada awal Januari 2025 ini. Dan mereka adalah perempuan berinisial AIS sebagai pembuat artikel dan juga AF sebagai tim marketingnya. Dan AF ini menemukan informasi terkait biaya masuk Akpol dari website yang ternyata belum valid dan tidak dapat dipercaya begitu ya. Dan 2 hari kemudian artikel ini dimuat ulang dengan judul berbeda yaitu Nominal Biaya Pendidikan Akpol 2025 yang wajib kamu ketahui. Kemudian Polda Sulawesi Selatan yang mendapatkan laporan kemudian langsung melakukan penelusuran dan petugas juga mendatangi kantor dari bimbel ASN Institute ini. Singkat cerita akhirnya TM dan dua anak buahnya ini ditetapkan sebagai tersangka karena membuat konten hoax biaya masuk Akpol. Dan atas perbuatannya, pelaku ini dijerat dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dan sementara itu dari ASN Institute juga lewat website resminya sudah mencabut artikel soal biaya Akpol ini dan mereka sudah meminta maaf juga mengakui kesalahannya karena sudah menyebarkan informasi hoax. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, soal pagar laut di Sidoarjo. Jadi memang beberapa waktu belakangan sedang dibicarakan tentang polemik pagar laut di Tangerang, di mana juga katanya ada pagar laut di kawasan Sidoarjo yang juga menjadi perbincangan. Di mana Polda Jawa Timur katanya sudah mengerahkan tim khusus untuk memeriksa dua perusahaan yang namanya tercantum sebagai pemilik sertifikat hak guna bangunan atau HGB seluas 656 hektar di laut kawasan Segoro Tambak Sedati Sidoarjo. Dan menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim yaitu Kombes Pol Farman, tim sus yang dikerahkan untuk menyelidiki kasus ini berasal maksud kami dari anggota Subdit 2 Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim. Dijelaskan pula bahwa pihaknya sudah mendatangi langsung lokasi dari temuan SHGB ini untuk melakukan pengecekan terhadap temuan yang sempat viral sejak beberapa waktu lalu ini. Dimulai dengan mendatangi lokasi untuk menggali keterangan dari warga sekitar, termasuk juga menggali keterangan dari kepala desa setempat. Kemudian kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Tribuners. Dan bukan hanya itu, pihaknya juga sudah mengirimkan surat panggilan terhadap
terhadap dua perusahaan yang katanya sebagai pemilik dari SHGB tersebut, yaitu PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. Kemudian tim sus ini bisa meminta keterangan dan klarifikasi secara langsung atas status HGB di atas laut tersebut. Mengingat proses penyelidikan ini masih bergulir, Farman juga masih belum bisa mengulas status hukum dari temuan tersebut secara panjang lebar, begitu ya, Tribuners. Kemudian juga diketahui bahwa dua perusahaan pemilik SHGB ini pernah meminta perpanjangan HGB ke pemerintah Kabupaten Sidoarjo, di mana PLT Bupati Sidoarjo yaitu Subandi mengaku didatangi oleh pihak PT SIP dan PT SC ini di kantornya 1 bulan yang lalu, di mana mereka meminta rekomendasi untuk perpanjangan untuk dijadikan agunan ke bank. Namun Subandi juga mengklaim sudah menolak pengajuan tersebut karena HGB di wilayah perairan ini masih berpolemik dengan nelayan tambak Desa Segoro Tambak. Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya soal polemik pagar laut, di mana katanya pengamat ini mengklaim kalau Kabinet Prabowo Gibran ini tidak kompak dalam menangani kasus ini. Jadi, koordinasi antar kementerian di Kabinet Prabowo Gibran katanya dalam menangani persoalan pagar laut di Tangerang, Banten ini dinilai masih lemah. Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, mengatakan pandangan antar satu kementerian atau lembaga dengan kementerian atau lembaga lain tidak kompak soal penanganan munculnya pagar bambu sepanjang 30 kilometer di Tangerang, Banten ini. Dan Jerry juga kemudian memberikan contoh seperti misalnya TNI Angkatan Laut yang mulai melakukan pembongkaran pagar laut, sementara dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sempat memiliki pandangan yang berbeda begitu terkait pembongkaran pagar laut tersebut. Jadi pihak TNI AL sudah membongkar kurang lebih sepanjang 2 kilometer, tapi dari pihak Kementerian Kelautan beberapa waktu lalu sempat mengatakan kalau jangan dibongkar dulu karena bisa menghilangkan barang bukti dan lain-lain begitu. Dan dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga katanya sudah berkomunikasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar operasi pembongkaran pagar laut itu dapat dihentikan. Dan juga dikhawatirkan bahwa pencabutan pagar tanpa pengelolaan yang baik ini dapat menimbulkan dampak lain termasuk terbawanya bambu oleh arus laut. Dan sebelumnya Trenggono juga mengatakan bahwa pagar tersebut harus tetap berada di lokasi sampai KKP ini berhasil mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar misterius ini. Dan seperti diketahui Tribuners bahwa Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan untuk kasus ini segera diusut, dalang di balik kasus ini agar segera diusut siapa sosoknya dan juga sudah diperintahkan untuk segera dilakukan pembongkaran sampai akhirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan TNI AL dan stakeholder terkait untuk sama-sama melakukan pembongkaran. Oke Tribuners, informasi dari Tribun News update kali ini akan kita tutup dengan ada apa sih di tanggal 24 Januari 2025, di mana 24 Januari 2025 ini merupakan diperingati sebagai Hari Pendidikan Internasional. Hari Pendidikan Internasional ini diperingati secara global setiap tanggal 24 Januari, di mana hari peringatan ini memang dicanangkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2018. Nah, mengutip dari laman UNESCO, latar belakang dari hari peringatan ini dicanangkan adalah kesadaran bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik, dan tanggung jawab publik, di mana Hari Pendidikan Internasional ini untuk merayakan peran pendidikan bagi perdamaian dan pembangunan. Dan tanpa pendidikan yang berkualitas, yang inklusif dan adil, serta kesempatan seumur hidup bagi semua, negara-negara ini tidak akan berhasil mencapai kesetaraan gender dan memutus siklus kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Dan saat ini ada 250 juta anak-anak dan remaja yang diketahui tidak bersekolah, sedangkan terdapat 763 juta orang dewasa juga yang buta huruf. Dan kondisi ini lantaran hak mereka untuk mendapatkan pendidikan ini dilanggar, Tribuners.
Jadi UNESCO sebagai organisasi PBB yang membidangi pendidikan juga telah menetapkan tema perayaan Hari Pendidikan Internasional di tahun 2025 ini, di mana tahun ini tema yang diusung adalah AI dan Pendidikan, melestarikan agensi manusia dalam dunia otomatisasi. Melalui tema ini, perayaan Hari Pendidikan Internasional 2025 mendorong refleksi tentang kekuatan pendidikan untuk membekali individu dan masyarakat dalam menavigasi, memahami, dan mempengaruhi kemajuan teknologi. Oke, Tribuners, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu Mei menemani Tribuners di Tribun News Update kali ini. Jangan lupa setelah ini masih akan ada program unggulan Tribun News lainnya yang akan menemani aktivitas Anda. Mei Sada Sirait pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.